Salah satunya yang akan kita bahas hari ini adalah tentang optimalisasi gizi seimbang untuk anak. Kekurangan energi protein atau yang disebut dengan KEP. Terus selanjutnya adalah KVA atau kekurangan vitamin A. Juga ada anemia. Oke, Mbak Cindy, hari ini kan yang sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, kita akan ngobrol tentang optimalisasi gizi seimbang untuk anak. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, apa sih gizi seimbang itu sebenarnya? Karena kalau dulu nih ya, kalau kita dengar kata gizi, gitu yang langsung terbesit adalah gizi itu yang 4 sehat, 5 sempurna. Bener nggak? Iya, benar. Nah, lalu sekarang tagline-nya tentang gizi itu menjadi gizi seimbang. Apa sih yang berbeda dari konsep 4 sehat 5 sempurna dengan konsep gizi seimbang ini? Oke, kalau ini ya mungkin dulu dikenalnya dengan istilah 4 sehat 5 sempurna. Betul. Nah, dan kalau sekarang kan benar yang dikatakan Mbak Didi, sekarang berubah menjadi gizi seimbang. Benar dikatakan Mbak Didi tadi, kalau pada dasarnya kita mungkin dulu menyebutnya dengan 4 sehat 5 sempurna. Kan kalau sekarang ini dikenal dengan istilah ini gizi seimbang. Nah, ini biasanya 4 sehat 5 sempurna itu dirasa ini masih belum ada porsi-porsi sama kayak ada bahan-bahan makanan di situ di dalam 4 sehat 5 sempurna itu, dan dirasa masih belum relevan dengan permasalahan gizi yang ada di Indonesia. Beda lagi dengan gizi seimbang, karena pada dasarnya di gizi seimbang itu ada ini bahan makanan yang bisa mencakup pada semua kelompok, dan selanjutnya ini ada ukuran takaran porsinya. Dan selain itu dirasa gizi seimbang ini dirasa sangat relevan dengan keadaan masalah gizi yang ada di Indonesia. Oke, jadi alasan kenapa konsep 4 sehat 5 sempurna beralih menjadi gizi seimbang karena ada belum lengkapnya konsep porsi tadi ya, salah benar, satunya. Nah, apa bedanya gizi seimbang dengan tumpeng gizi? Nah, biasanya saya sering mendengar tuh tumpeng gizi gitu kan. Nah, apakah itu juga menjadi bagian dari gizi seimbang? Nah, ini namanya gizi seimbang itu biasanya ada 2 sih Mbak Di, dibaginya kayak ini, maksudnya tumpeng giziku sama isi piringku. Karena dua-duanya itu sama aja, tetap ada bahan-bahan makanan yang dapat dikonsumsi sama takarannya dalam sehari itu. Oke, Pada berarti dasarnya konsepnya tetap sama ya. benar. Nah, tapi kalau untuk komposisi gizinya sebenarnya kalau saya pernah membaca itu tidak berubah ya. Artinya ada karbohidrat, ada lemak, ada sumber lemak, kemudian ada sumber protein, itu masih digunakan atau masih kita temui di konsep gizi seimbang Iya, atau tumpeng benar. gizi ya. Iya. Oke, jadi yang membedakan adalah karena di sana sudah tertera takaran tadi Takarannya. atau porsi Iya. seperti itu. Nah, bagaimana pengaplikasiannya sendiri Mbak? Kalau untuk kita keluarga nih melihat konsep gizi seimbang dengan takarannya, apakah memang itu bisa diterapkan untuk seluruh kelompok usia dalam keluarga itu? Katakanlah dalam keluarga kan ada ayah, ibu, dan anak. Anak pun range usianya juga beragam, mulai dari yang bayi, balita, anak, remaja. Nah, apakah dengan konsep gizi seimbang ini aturan porsinya tadi bisa diterapkan ke seluruh kelompok usia? Kalau tumpeng giziku itu sendiri Mbak Di sama isi piringku pada dasarnya bisa pada semua kalangan atau semua umur. Tapi ini tentunya biasanya kita menggunakan angka kecukupan gizi atau yang dimaksud dengan AKG sendiri itu tadi. Nah, kalau untuk pada remaja atau anak, kita bisa lihat ini apakah ada status gizi yang kurang ataukah yang berlebih. Tentunya kalau yang kurang kan kita harus menambah nih intake makannya. Iya. Kalau yang berlebih kan termasuk ada intake yang harus dikurangi dan ada cara melakukan aktivitas fisiknya biar berat badannya kurang. Tapi semua itu kembali pada kecukupan gizi per individu masing-masing, seperti itu. Oke, tadi tentang AKG, angka kecukupan gizi. Nah, kalau untuk AKG ini kita itu ngitungnya adalah per bahan, per porsi, atau per hari? Kalau AKG sendiri itu Mbak Di ini ukuran mulai dari ini kebutuhan gizi makro sampai mikro ada tertera di situ semua, berdasarkan dari jenis kelamin, baik
pria maupun wanita, sebenarnya juga ada anak juga sih, diklasifikasikan berdasarkan range umurnya juga. Jadi kita bisa juga menggunakan patokan yang dari AKG itu untuk menentukan kebutuhan zat gizi makro dan mikro sehari-harinya. Oke, itu berarti kan memang sudah ada panduannya ya, Ya. AKG itu sudah dibuat oleh badan yang memang menstandarisasikan AKG tersebut. Nah, biasanya kalau orang awam nih Mbak, apakah memang biasanya mengukur AKG itu setiap kali makan, atau sebenarnya AKG ini hanya dipakai ketika memang ada keluarga atau ibu yang mengkonsultasikan misalnya kecukupan gizi pada si kecil, atau bagaimana penggunaan AKG ini? Ya, biasanya ini Mbak Di, AKG itu digunakan untuk ini, misalkan suatu kelompok tertentu. Misalkan ini dengan gampangannya biasanya diberikan diet TKTP lah Mbak Di, tinggi kalori, tinggi protein. Biasanya untuk ketentuannya sendiri tuh di dalam AKG biasanya untuk energinya itu kebutuhannya sekitar 1.800 sampai 2.100 kilokalori. Untuk melihat ini sih range kayak kecukupan gizi rata-rata pada suatu kelompok atau dalam range besarnya aja. Kalau misalkan kita menghitung satu persatu kan beda nih antara kecukupannya, misalkan A sama B kan beda. Jadi gampangannya melalui AKG itu tadi Mbak. Oke, jadi menarik sekali nih Ayah Bunda. Kita hari ini belajar tentang gizi yang memang agak lebih detail lagi ya, nggak hanya sekedar tahu oh ya gizi seimbang itu harus ada protein, karbohidrat, kemudian ada sumber vitaminnya juga gitu, nggak hanya itu, tapi ternyata ngobrol tentang gizi ini tidak akan lepas dari yang namanya angka kecukupan gizi. Nah, kemudian karena hari ini kita ngobrolnya tentang anak nih ya, gizi pada anak. Nah, sebenarnya kalau kita sebagai orang tua kembali lagi, kalau untuk memantau gizi anak, bagaimana sih cara yang paling gampang atau ukuran apa yang dipakai untuk mengetahui status gizi seorang anak? Oke, kita bisa melihat Mbak Di dari data antropometrinya itu apa saja yang bisa kita lihat dari data antropometrinya itu. Biasanya dapat kita lihat biasanya ini sih berat badan, panjang badan atau tinggi badan balita, terus lingkar kepala juga bisa, terus lingkar lengan balita juga bisa Mbak Di. Kita kalau nggak gitu ini biasanya kan kita setiap bulan tuh ya kan sering ke posyandu. Kita betul. bisa melihat data antropometrinya tadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, berat badan atau tinggi badan balita. Terus kan biasanya kan kita kalau ke posyandu itu sering banget kan kita bawa buku yang pink itu, buku ya itu buku kita KIA pink itu ya. KIA pink ya. Kan dari situ kita bisa melihat Mbak Di perkembangan dari status gizinya balita kita itu seperti apa. Kan di situ juga ada grafiknya ya Mbak Di. Kalau misalkan setiap bulannya naik nih, berarti kan alhamdulillah ya. Berarti untuk perkembangan balita kita kan baik juga, status gizinya juga baik. Nah, saat kita ke posyandu atau saat kita ke dokter, biasanya kan akan dilakukan pengukuran berat badan salah satunya ya. Kemudian diplotkan usianya sekarang berapa, lalu berat badannya berapa, lalu ada juga usianya berapa, tingginya berapa gitu, atau panjang badannya berapa. Nah, berarti kan itu dibandingkan ya antara berat badan dan usia, kemudian berat badan dan usia juga. Nah, apakah ini bisa melihat status gizi seseorang? Kalau misalkan dari buku KIA-nya sendiri sih sebenarnya bisa disimpulkan ya Mbak Di, kan di situ kan ada garis-garisnya tuh, ada warna-warnanya. Di garisnya itu kayak garis hijau berarti normal ya. Kalau kuning kan berarti perlu ditambahkan lagi terkait intake-nya, asupannya perlu ditambahkan lagi. Terus kalau misalnya ini di bawah garis merah kan berarti ada sebuah perlakuan khusus Mbak Di terkait itu. Kalau misalkan balita dari data Z-score itu tadi, kalau misalkan di bawah min 3 SD itu berarti ada ini klasifikasi tertentu. Bisa saja balita itu berat badannya sangat kurang dan bisa aja balita itu sangat pendek juga Mbak Di. Seperti itu sih, kita kembalikan aja ke indeksnya, indeks yang seperti apa. Oke, berarti kan dari yang KMS tadi ya, startnya dari KMS pengukuran tadi, indikatornya ada 4 juga ya ternyata ya. Berat badan dibandingkan usia atau per usia ya, kemudian berat badan dibandingkan dengan tinggi badan, lalu tinggi badan dibandingkan dengan usia,
Lalu yang terakhir indeks massa tubuh. Nah, apakah 4 indikator ini semuanya bisa dipakai untuk balita saja atau memang empat-empatnya ini untuk semua kelompok usia bisa? Oh oke, yang tadi ya Mbak Dian terkait data Z-score itu. Betul. Kalau untuk data Z-score sendiri itu ada batas usia maksimalnya Mbak Di. Oke, usia Ya, berapa? sampai usia 5 tahun Mbak Di 5 itu tahun. bisa digunakan. Ya. 5 tahunnya ini kalau kita bilang 5 tahun nih biasanya 5 tahun tuh 5 tahun lebih berapa bulan? 5 tahun pas yang artinya 60 bulan Iya. atau 61 bulan 62 bulan kan masih 5 tahun lebih 2 bulan itu juga masih bisa dihitung. Ini benar yang dikatakan Mbak Didi tadi, yang dikatakan 5 tahun ini sampai 60 bulan. Oke, berarti Ya. benar-benar di hari dan tanggal ulang tahunnya ya 60 benar bulan ya itu. Mbak Di. Oke. Nah, berarti kalau untuk dewasa kita nggak bisa pakai yang ukuran BB per Ya. U tadi ya. Kalau misalkan Mbak Di untuk yang dewasa kita bisa tahu nih lewat ini apa namanya IMT. EMT, oke. Ya, IMT selain ada IMT juga BBI berat ini apa bisa untuk mengetahui ideal berat badannya kita itu berapa sih? BBI. Bisa. Apa itu Iya. BBI? Berat BBI itu berat badan ini apa namanya idealnya kita. Ideal. Oke, oke. Mm-mm. Itu bisa dipakai mulai usia berapa? Ini sih Mbak Di bisa dikatakan dewasa ya. Oke. Pada- Kalau anak-anak yang lewat 60 bulan nih, katakanlah kan 60 bulan berarti masih masuk bukan balita lagi ya, karena Iya. sudah umur 5 tahun. Nah, berarti antara 5 tahun sampai yang katakanlah 10 tahun, kita penilaiannya pakai apa? Status Kita gizinya. Kita juga bisa lihat dari IMT-nya juga. Kalau nggak sudah gitu bisa juga pakai MT ya. ya, juga ada aplikasinya juga Mbak Di yang tadi kan sampai 5 tahun ya batasnya ya. Nah, kalau yang di atas dari 5 tahun ini juga ada aplikasinya yaitu WHO Anto Plus. Berarti kalau dari penjelasannya Mbak Cindy tadi, pemantauan pertumbuhan ya kaitannya dengan pengukuran berat badan, tinggi badan itu memang idealnya harus dilakukan setiap bulan kan ya, dan berkelanjutan supaya tahu ketika diplot di KMS-nya tadi, ditarik grafiknya, kita bisa kelihatan trennya ya, grafik pertumbuhan dari si kecil ini, karena di sini kita ngomong tentang anak gitu kan. Nah, kemudian kita tadi tentang cara pengukurannya atau indikator status gizinya. Kemudian saya ingin tanya, kalau untuk di Indonesia sendiri, kalau dari indikator-indikator tadi berarti kan bisa ketahuan ya, oh ada bayi atau ada anak yang dengan status gizi baik gitu kan, ada anak dengan status gizi kurang, ada anak dengan status gizi berlebih. Apakah hanya 3 itu saja permasalahan gizi yang ada di Indonesia? Status gizi kurang, status gizi berlebih, dan status gizi yang maksudnya yang normal ya, status gizi yang baik tadi. Selain itu ada lagi enggak? Permasalahan gizi yang ada di Indonesia ini biasanya kekurangan energi protein atau yang disebut dengan KEP. Terus selanjutnya adalah KVA atau kekurangan vitamin A. Juga ada anemia, terus GAKI, gangguan akibat kekurangan iodium. Dan juga ada karies, dan selanjutnya ialah obesitas. Obesitas yang gizi berlebih itu ya. Iya. Kalau untuk varian terbanyaknya nih atau sebaran kasus yang paling banyak terjadi di Indonesia apa? Dari sekian banyak kasus-kasus gizi atau permasalahan gizi. Biasanya yang saya sering temui untuk permasalahan gizi pada balita ini biasanya ialah kekurangan energi protein Mbak Didi. Karena apa? Biasanya anak-anak itu kekurangan energi protein itu dikarenakan berdasarkan saya sebelumnya itu pernah meneliti untuk tugas akhir saya, itu biasanya intake-nya itu sangat kurang banget. Dan balita itu biasanya kebanyakan picky eater ya, atau betul. kebanyakan pemilih dalam makanan seperti itu. Jadi ibunya ini diharapkan harus sekreatif mungkin untuk kan bisa dapat juga dilihat ya Mbak Di, bagaimana balita saya ini kesukaannya, khususnya dari tekstur makanannya. Tekstur makanannya itu seperti apa, terus dan cara pengolahannya itu biasanya si kecil ini atau si balita ini sukanya cara pengolahannya yang seperti apa, seperti itu Mbak Di. Oke, berarti yang apakah sama antara KEP kurang energi protein dengan istilah gizi kurang itu? Bisa saja. Bisa saja ya. Kan karena pada hakikatnya kan diukur dengan intake-nya ya, atau asupan yang diserap oleh balita itu tadi. Oke. Kalau gejalanya sendiri Mbak, selain kita lihat dari grafik yang memang tidak sesuai dengan kurva yang termasuk gizi baik, adakah gejala atau tanda yang harus diwaspadai kita sebagai orang tua, sebagai alarm nih, kayaknya anakku ini
perlu konsultasi lebih lanjut tentang gizi nih. Nah, itu apa tandanya kalau misalnya kita curiga anak mengalami KIP atau gizi kurang? Nah, biasanya gejalanya itu biasanya dapat dilihat dari ini Mbak Di, apa namanya, kayak ini ya, konsumsi pada balita ya. Kalau misalkan dirasa kok anakku makannya sulit banget, kok kayak kerasa kayak anakku ini makannya nggak seperti biasanya. Kenapa sih? Nah, itu juga kita perlu waspadai juga kan, karena selain itu tadi biasanya kan ini ya, kalau misalkan dirasa intake ini tidak adekuat atau intake ini tidak dapat terpenuhi, juga nanti takutnya akan berakibat dari status gizi kurang menjadi ini gizi buruk Mbak Di, jika tidak ditangani dengan tepat seperti itu. Berarti gizi buruk ini juga karena berawal dari KIP juga ya, bisa jadi ya? Bisa jadi seperti itu. Oke, kalau sudah gizi buruk otomatis kan penanganannya lebih kompleks ya Mbak ya? Iya. Lebih kompleks itu artinya wajib harus ke dokter kan? Iya, benar Mbak Di, Ya, harus ke spesialis. Dengan pemantauan yang melibatkan dokter untuk penanganan yang lebih komprehensif seperti itu. Kemudian kalau untuk pencegahan sendiri apa sih yang bisa kita lakukan Mbak? Minimal nggak perlu kita ngomong masyarakat mungkin ya, kita ngomong dari keluarga kita sendiri. Kita sebagai ibu misalnya, apa yang harus kita kuatkan nih untuk menguatkan status gizi anak kita gitu kan? Karena betul kata Mbak Cindy tadi, problematika anak-anak itu biasanya kalau sudah mulai masuk makan gitu kan, mulai picky eater, belum lagi ada istilah GTM ya, gerakan tutup mulut, belum lagi kalau pas dia lagi tumbuh gigi malah kadang biasanya juga membuat malas makan. Kalau sudah biasanya belum lagi kalau sudah sakit nih, kalau sudah sakit gitu kan kepikiran berat badan pasti turun gitu kan. Yang dikhawatirkan ketika berat badan turun adalah mempengaruhi status gizinya juga. Nah, apa yang bisa dilakukan orang tua untuk mencegah anak menjadi gizi kurang? Nah, di sini tantangan kita bagi seorang ibu. Tantangan bagi seorang ibu sendiri itu di mana kita yang tadi sudah saya katakan tadi Mbak Di, bagaimana kita dapat menggali balita kita ini lebih dalam lagi. Contohnya kita harus mengetahui balita saya ini sukanya makanan yang seperti apa. Misalnya dari segi tekstur kan juga ada ya Mbak Di, balita yang sukanya teksturnya itu yang crunchy dengan cara pengolahan yang digoreng. Juga ada balita yang ini tekstur makanannya itu suka yang lunak-lunak. Nah, makanya ya itu tadi, mungkin kalau misalkan cara pengolahan yang digoreng itu kenapa suka? Mungkin karena ini ya, ada dari goreng itu kan bersifat dapat tinggi lemak juga Mbak Di, yang baik bagi ini pertumbuhan dan perkembangan balita juga. Seperti itu. Oke, jadi kita kembali lagi ke mengenali selera anak gitu ya. Oh iya Mbak Di, boleh saya tambahkan lagi? Boleh. Ini biasanya kita sebagai orang tua dituntut untuk lebih kreativitasnya aja. Nah, biasanya kan anak kecil kan ini ya suka banget tuh sama makanannya dengan bentuk-bentuk. Nah, kita sebagai ibu kita harus dituntut yang kreatif. Misalkan bisa dikenal dengan istilah one dish meal. One dish meal itu apa sih? Misalnya kayak kita buat kayak bentuk minion itu Mbak Di. Tapi di dalam bentuk minion itu tersedia ini bahan makanan yang lengkap, yang dari mulai protein, mulai dari sayur-sayuran, dari sumber karbo itu tersedia, sayur-sayuran juga, semuanya lengkap ada di situ. Jadi ibaratnya kan balita ini biasanya diberikan porsi kecil tapi sering. Nah, kalau misalkan dalam porsi kecil itu tapi menarik, kan otomatis balita itu tadi kan hobi nyemil, nggak kerasa misalkan habis beberapa itu kan lumayan buat nambah intake atau asupan yang dikonsumsi oleh balitanya itu.